warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh siswa kelas 5. Silakan Sandi pimpin doa. Ya. Sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian sarapan dulu? Ya, bagus. Coba menu sarapan apa yang kalian makan tadi? Oh, ada yang makan dengan ayam. Dengan apa lagi? Sayur-sayuran. Apa lagi? Oh, tempe, tahu, ya, bagus. Jadi sarapan itu sangat penting kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah agar kalian bisa berkonsentrasi dan juga bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Nah, hari ini coba kelas 4, siapa yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Siswa kelas 5, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, hari ini siswa kelas 4 akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Sedangkan siswa kelas 5 hari ini akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan yang harus kalian capai hari ini adalah untuk siswa kelas 4 diharapkan dengan membaca teks, kalian diharapkan dapat membandingkan sifat-sifat tokoh yang ada dalam cerita. Selain itu, kalian juga dapat memberikan pendapat mengenai tokoh yang harus kalian contoh berdasarkan cerita yang telah kalian baca. Sedangkan untuk siswa kelas 5, dengan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan organ-organ yang berperan pada sistem peredaran darah pada manusia. Selain itu, diharapkan kalian juga dapat menjelaskan organ-organ sistem peredaran darah tersebut. Nah, selain itu, diharapkan melalui pengamatan, kalian diharapkan dapat menggambar organ-organ yang berperan pada sistem peredaran darah. Setelah itu, melalui diskusi, kalian diharapkan dapat mempresentasikan cara kerja organ-organ sistem peredaran darah. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, sekarang silakan kalian masuk ke kelas kalian masing-masing, ya. Tapi sebelum kalian masuk ke kelas masing-masing, izinkan Ibu untuk memberitahukan dulu kepada kelas 5. Kelas 5, Ibu akan masuk dulu ke kelas 4, ya. Kelas 5 nanti mengamati dulu gambar. Gambarnya sudah Ibu sediakan di dalam kelas, ya. Nanti kalian amati. Silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Semuanya sudah terbagi kelompoknya? Ya, sudah. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Ya. Silakan sekarang kalian baca teks tentang semut dan belalang. Setelah kalian membaca teks cerita tentang semut dan belalang, silakan kalian isi dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Setelah kalian mengisi, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian dan jelaskan hasilnya, ya, kepada teman kelompok kalian. Ibu akan masuk dulu ke kelas 5, ya. Kalian tunggu sebentar, tidak boleh ribut. Bagaimana anak-anak? Sudah diamati gambarnya? Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Bagaimana Doni? Ini gambar tentang apa? Ya, betul, tentang sistem peredaran darah pada manusia. Darah ini sangat berperan penting bagi manusia. Apakah peranan darah bagi manusia? Nah, peranan darah bagi manusia ini antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Itu adalah peranan darah bagi manusia. Nah, apa saja sekarang organ-organ peredaran darah manusia? Yang pertama, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia itu yang pertama ada jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri, ya. Selain itu, ukuran jantung ini sebesar kepalan tangan. Nah, selain jantung, ada juga organ lain yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Yang kedua, itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah
dua jenis. Yang pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena ini berfungsi untuk membawa darah yang akan kaya dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Itu fungsi dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ada juga satu lagi organ yang berfungsi dalam sistem peredaran darah. Ada yang tahu apa? Ini ya paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah, yaitu sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ya. Nah, sistem peredaran darah ini terbagi kepada dua. Ya. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Ibu akan jelaskan untuk sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sebelumnya ada yang mengetahui bagaimana proses untuk sistem peredaran darah kecil? Bagaimana, Santi? Ya, betul. Sistem peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan. Ya, darah mengalir dimulai dari bilik kanan. Setelah itu menuju ke arteri pulmonalis. Setelah menuju ke arteri pulmonalis, darah akan menuju ke paru-paru, dan di dalam paru-paru ini ada pergantian, ya, yang asalnya darah yang mengandung karbon dioksida itu akan berganti menjadi darah yang mengandung oksigen. Nah, setelah itu darah akan mengalir menuju ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis darah akan mengalir menuju ke serambi kiri. Nah, ini yang dinamakan ke dalam sistem peredaran darah kecil. Sedangkan untuk sistem peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Ini bilik kiri ya. Dimulai dari bilik kiri. Dari bilik kiri darah akan mengalir menuju ke arteri tubuh atau aorta ya. Nah, arteri tubuh bagian bawah dan arteri tubuh yang bagian atas. Setelah darah mengalir ke aorta, darah ini akan mengalir menuju ke vena cava. Tapi sebelumnya darah ini akan mengalami pergantian, yang asalnya darah yang mengandung oksigen itu akan berganti menjadi darah yang mengandung karbon dioksida. Setelah itu darah yang mengandung karbon dioksida ini akan mengalir menuju ke vena cava ya, dan akan kembali ke serambi kanan. Nah, itu yang dinamakan ke dalam sistem peredaran darah besar. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, Ibu bagikan. Sudah semuanya terbagi ya? Ya, kalau sudah, silakan kalian duduk per kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ini dia lembar kerjanya. Silakan kalian kerjakan, ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Ibu akan kembali dulu ke kelas 4 ya. Kalian kerjakan dengan baik, tidak boleh ribut. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah kalian sampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman kalian yang ada di kelompok? Ya, sekarang bagus. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu tokoh. Siapa yang tahu apa itu tokoh? Ya, betul, Balkis. Tokoh itu adalah orang yang terlibat langsung di dalam cerita. Sedangkan tema itu adalah ide pokok dalam cerita tersebut. Ada juga yang dinamakan latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita tersebut. Ada juga yang disebut dengan amanat. Nah, kalau amanat itu adalah pelajaran yang bisa kalian petik dalam cerita tersebut. Itu semua merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita. Ibu ulangi lagi. Tadi unsur-unsur yang terdapat dalam cerita ada apa saja? Ada tema, ada tokoh, apalagi latar, apalagi ada amanat. Itu semua merupakan unsur-unsur cerita, ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Sekarang kalian berdiskusi dengan
teman kelompoknya tentang teks cerita tadi yang kalian baca. Kalian ikuti langkah-langkahnya, petunjuk-petunjuknya ya. Ibu akan kembali lagi ke kelas 5. Kalian kerjakan petunjuk diskusi itu dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana anak-anak, sudah selesai berdiskusinya? Ya, Ibu meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Bagaimana? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya, semuanya bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk kalian jawab. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan kalian keluar berbaris lagi seperti tadi. Ibu akan kembali dulu ke kelas 5. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai mengerjakannya, silakan kalian rapikan alat tulisnya. Kemudian kalian keluar berbaris lagi yang rapi seperti tadi, ya. Silakan. Bagaimana dengan materi hari ini anak-anak? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah kalau menyenangkan ya. Nah, coba sekarang kita sama-sama simpulkan. Terlebih dahulu diawali dari kelas 4. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang unsur-unsur yang ada dalam cerita. Di antaranya ada apa saja? Ada tokoh, terus apa lagi? Tema, latar, ya. Terus apa lagi? Alur, ya. Terus apa lagi? Amanah. Tadi di dalam cerita, tokoh siapa yang memiliki sifat yang baik? Ya, semut, betul. Yang memiliki sifat yang buruk siapa? Belalang, ya, betul. Ya. Nah, jadi yang perlu kita contoh dari cerita tersebut siapa? Semut atau belalang? Ya, betul, semut. Mengapa semut harus kita contoh? Ya, betul, karena semut memiliki sifat yang rajin dan baik hati. Sedangkan belalang memiliki sifat yang pemalas dan itu tidak perlu dan tidak boleh kita contoh. Ya. Sekarang kelas 5. Hari ini kelas 5 sudah belajar tentang apa saja? Ya, betul, tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ada apa saja organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah pada manusia itu? Ya, betul, ada jantung, terus apa lagi? Pembuluh darah, terus apa lagi? Paru-paru. Ya, hebat. Besok kalian kelas 4 ya akan belajar tentang gagasan pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sedangkan kelas 5 akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dipimpin oleh siswa kelas 5. Silakan Sandi pimpin doa kembali. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.